Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ramadita, BP 2012-0118, kelas 3X4 dengan mata kuliah Statistik Deskriptif. Kali ini saya akan menjelaskan tentang distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi merupakan sekumpulan data yang banyak yang berisi daftar nilai yang berbeda, baik secara individu maupun pengelompokan, bersama dengan frekuensi yang sesuai yang mewakili berapa setiap kali nilai tersebut terjadi. Tujuan pengelompokan data yang pertama, agar ciri-ciri penting data tersebut dapat terlihat. Kedua, memberikan gambaran khas tentang bagaimana keragaman data. Yang ketiga, sifat dan keragaman data menjadi pedoman penting dalam pengujian statistik selanjutnya. Ketiga, langkah-langkah membuat distribusi frekuensi. Yang pertama yang kita lakukan adalah dengan mengumpulkan data. Dalam mengumpulkan data ini kita lakukan dengan wawancara, observasi, kuesioner, dan dokumentasi. Yang kedua, itu adalah menghitung rank. Dalam menghitung rank, akan sebaiknya kita mengurutkan dulu data terkecil hingga data terbesar, atau dengan rumus R sama dengan X max dikurang X min. Yang ketiga, menghitung kategori kelas. Dalam rumus tugas, K sama dengan 1 tambah 3,3 log N, di mana K ini adalah jumlah kelas dan N ini adalah jumlah data. Yang keempat, membuat interval kelas. Dengan rumus interval kelas sama dengan nilai tertinggi dikurang nilai terendah dibagi dengan jumlah kelas. Yang kelima adalah penghitungan atau mengurutkan nilai data setiap kelasnya. Baiklah, ini adalah contoh soal. Buatlah tabel distribusi frekuensi yang berisi kelas interval, frekuensi tepi bawah atau atas kelas, dan titik tengah kelas, serta histogram dan poligon dalam satu gambar. Nah, di sini ini adalah datanya. Ini belum diurutin, tapi lebih baik bagusnya tuh diurutin juga ya. Nah, yang pertama itu kita cari ada jangkauannya dulu. Jangkauannya ini adalah rumusnya J sama dengan X max dikurang X min. Karena X max ini adalah nilai data tertinggi, di sini berarti 98 dikurang data terendah, sini 54 sama dengan 44, dan kemudian kita cari banyak kelasnya. Nah, banyak kelasnya ini rumusnya ini adalah 1 tambah 3,3 log N. Nah, log N ini adalah jumlah data, karena datanya di sini adalah 25. Maka kita buat di sini adalah 25. Jadi 1 tambah 3,3 dikali log 25. Log 25 di sini adalah 1,3979. Maka yang kita jumlahin dulu adalah 3,3 dikali 1,3979. Maka ditambah dengan 1 hasilnya adalah 5,613307. Kita bulatkan ke atas menjadi 6. Selanjutnya kita cari adalah panjang kelas. Nah, pada panjang kelas ini rumusnya adalah jangkauan dibagi banyak kelas. Di sini jangkauannya adalah 44, banyak kelasnya adalah 6, maka 44 dibagi 6 sama dengan 7,333. Kita bulatkan ke atas menjadi 8. Selanjutnya ini adalah tabel distribusi frekuensi. Ini. Nah, pada tabel distribusi frekuensi, karena banyak kelasnya adalah 6, maka kita buat di sini adalah sebanyak 6. Dan jangkauan ini, panjang kelas ini adalah 8. Maka kita buat dari data terkecil. Data terkecil adalah 54. Maka 54, karena jaraknya adalah 8, maka kita hitung dari angka 54. 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61. Jadi adalah 61. Begitupun dengan seterusnya yang ini. Karena di sini 61, maka kita buat sini 62, dan kita hitung lagi sampai 8, hasilnya 69. Begitupun dengan seterusnya. Selanjutnya itu kita membuat dengan turus. Karena di sini adalah 54, ini 54, dia berada di antara data 54 sampai 61. Ini datanya 62, maka berada di antara data 62. Atau dengan 60. 60 ini berada di antara data 54 sama 61, maka kita buat di sini. Terus kita hitung, lalu kita jumlahin, maka hasil darinya itu kita buat di frekuensinya. Sini adalah 3, sini 2, sini 6, sini 8, ini 3, dan ini 3. Maka kita jumlahin menjadi 25. Persis sama dengan 25 data ini. Selanjutnya itu kita mencari tepi bawah dan tepi atas kelas. Nah, di sini rumusnya ini adalah tepi bawah sama dengan baris bawah dikurang 0,5, tepi atas sama dengan baris atas ditambah 0,5.
Karena di sini adalah data desimalnya, maka barisan ini disebut dengan baris bawah dan barisan ini disebut dengan barisan atas. Dengan rumus TB sama dengan baris bawah dikurang 0,5. Berarti 54 dikurang 0,5 sama dengan 53,5. 62 dikurang 0,5 sama dengan 61,5. Begitupun dengan seterusnya. Dan untuk TA, tepi atas sama dengan baris atas ditambah 0,5. Karena tepi atasnya di sini adalah ini baris atas, maka 61 tambah 0,5 sama dengan 61,5. 69 tambah 0,5 sama dengan 69,5. Selanjutnya kita buat histogram sama poligonnya dalam satu gambar. Karena di sini udah dapat nilai tepi bawah sama tepi atasnya, maka kita buat begini. Ini adalah data dari TB sama TA tadi. Di sini frekuensinya kita buat. Di sini adalah TB sama TA di sini. Dan yang merah ini adalah poligonnya ya, jangan sampai salah. Karena di sini TB-nya adalah 53,5 sama 61,5. Ini dia berada di frekuensi 3. Nih, berada di frekuensi 3. 61,5 sama 69,5 berada di frekuensi 2. Nih, 61,5 sama 69,5 berada di frekuensi 2. Begitupun dengan seterusnya. Selanjutnya untuk untuk poligon ini di sini 57,5, 65,5, 73,5. Nah, di sini nih kita buat karena 57,5 ini dia berada di frekuensi 3 sama 65,5 ada di frekuensi 2, 73,5 ada di 6, 81,5 ada di frekuensi 8, dan 89,5 berada di frekuensi 3. Begitupun dengan 97,5 berada di frekuensi 3. Ini keterangannya ya. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.